Salam, perkenalkan nama saya Dato Tunis dari kelas A Pendidikan Agama Kristen di Balikpapan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menulis salah satu tugas mata kuliah, yaitu strategi pembelajaran PAS. Dan di sini saya akan membahas tentang macam-macam strategi pembelajaran pemecahan masalah. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah proses menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal. Yang kedua adalah manfaat dan tujuan pemecahan masalah. Manfaat dan penggunaan strategi problem solving pada proses pembelajaran mengajar untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik. Di situ ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu mengembangkan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir para siswa. Yang ketiga adalah melalui query atau problem solving. Yang keempat adalah membina pengembangan sikap perasaan atau ingin lebih tahu. Yang berikut adalah langkah-langkah pemecahan masalah. Dari langkah-langkah pemecahan masalah ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu adalah mendefinisikan masalah atau mengidentifikasikan masalah di kelas. Yang kedua adalah mendiagnosisi masalah setelah berhasil merumuskan masalah. Yang ketiga adalah merumuskan alternatif strategi. Yang keempat adalah menentukan dan menerapkan strategi. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah, kemampuan yang diperlukan adalah kemampuan mengetahui dan merumuskan suatu masalah. Yang kedua adalah menilai masalah. Dalam menilai masalah, kemampuan yang diperlukan adalah menganalisis dan merinci masalah yang teliti dan sebagai sudut. Yang ketiga adalah menghimpun dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis. Yang keempat adalah pembuktian hipotesis. Dalam pembuktian hipotesis, kemampuan yang diperlukan adalah kecakapan menilai dan membahas data yang telah dikumpulkan. Yang kelima adalah menentukan pilihan pemecahan masalah dan keputusan. Yang bagian D adalah strategi yang sering digunakan. Yang pertama adalah mencoba-coba. Strategi ini biasanya digunakan untuk mendapatkan gambaran umum memecahkan masalah dengan mencoba-coba. Yang kedua adalah pembuatan diagram. Strategi ini berkaitan dengan pembuatan sketch atau gambar untuk mempermudah memahami masalah dan mempermudah mendapatkan gambaran umum untuk bisa menyelesaikan suatu masalah tersebut. Yang ketiga adalah mencoba pada soal yang lebih sederhana. Strategi ini berkaitan dengan penggunaan satu contoh, khususnya lebih mudah dan lebih sederhana agar mahasiswa bisa lebih dipahami atau siswa bisa lebih dipahami. Yang keempat adalah membuat tabel. Strategi ini digunakan untuk membantu menganalisis masalah atau jalan pikiran kita, sehingga segala sesuatu tidak hanya dibayangkan oleh otak yang kemampuannya sangat terbatas. Yang kelima adalah menemukan pola. Strategi ini berkaitan dengan pencarian keteraturan. Dengan keteraturan yang sudah didapatkan tersebut akan lebih memudahkan kita untuk menemukan penyelesaian masalah. Yang keenam adalah memecah tujuan. Strategi ini berkaitan dengan pemecahan tujuan umum
yang hendak kita mencapai menjadi satu atau beberapa tujuan bagian. Yang ketujuh adalah memperhitungkan setiap kemungkinan. Strategi ini berkaitan dengan penggunaan aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh para pelaku selama proses pemecahan masalah berlangsung, sehingga dapat dipastikan tidak ada satupun alternatif yang akan diabaikan. Yang kedelapan adalah berpikir logis. Strategi ini berkaitan dengan penggunaan penalaran atau penarikan kesimpulan yang sah atau valid dari berbagai informasi atau data yang ada. Yang kesembilan adalah bergerak dari belakang. Dengan strategi ini kita mulai dengan menganalisis bagaimana cara mendapatkan tujuan yang hendak dicapai. Yang ke-10 adalah mengabaikan hal-hal yang tidak mungkin dari berbagai alternatif yang ada. Demikian hasil pembuatan video dan saya mengucapkan terima kasih.